Banyak orang nih. Mbak, kenalan dong, namanya siapa? Halo, nama saya Devita Putri Rangga dari kelas Hukum Pidana Islam 3C dengan NIM 232131103. Oke, terima kasih. Oke. Nah, ada lagi nih. Mbak, perkenalan dong, namanya siapa nih? Nama saya Najwa Lina Anur dengan NIM 232131106. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampingnya. Hai, nama aku Salma Sukomah dengan yang terakhir 102. Oke, udah gitu aja. Udah. Oke. Wah, ada cowok nih. Bang, perkenalan dong, Bang. Oke, perkenalan, nama saya Iqbal Ardiansyah dengan NIM 232131107 dari kelas HP 3C. Oke, lanjut Bang, baca bukunya Bang. Siap. Yo, ini Mas perkenalan Mas. Halo. Ini banget. Nama saya Ilham Armansyah dengan NIM terakhir 104 dari HPIC. Oke, terima kasih. Yuk. Siapa ini? Ya, siapa aja nih? Mbak, perkenalan dong. Halo, perkenalkan nama saya Yahra Tariana dengan NIM terakhir 105 kelas HBI 3C. Terima Oke, kasih. makasih. Nah, ini Mbak, perkenalan dong, Mbak. Perkenalkan saya Sufi Cahaya dengan NIM terakhir 108 dari HBI 3C. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut tentang pembahasan teknik asal masalah. Teknik asal masalah adalah suatu cara menyelesaikan pembagian harta waris dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari bagian-bagian para ahli waris. Nah, lalu adapun asal masalah yang adalah kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut KPT yang habis dibagi dengan setiap bagian penyebut bagian tertentu para ahli waris. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devita dengan NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aul. Aul diartikan naik atau bertambah. Aul terjadi ketika keseluruhan porsi bagian saham atau ahli waris lebih besar dari bilangan asal masalah, atau juga diartikan bagian waris lebih besar dari harta. Jika asal masalah tidak dirubah, maka harta waris tidak akan cukup untuk memenuhi masing-masing ahli waris. Agar cukup untuk memenuhi masing-masing ahli waris, maka harus dikurangi secara adil dengan cara menaikkan asal masalah atau menambahkan asal masalah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan kasus aul. Ada 5. Yang pertama, tentukan bagian masing-masing ahli waris, dan yang kedua, tentukan asal masalah berdasarkan bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris, dan yang ketiga, tentukan porsi bagian saham ahli waris dengan mengalihkan harta waris dengan asal masalah, dan yang keempat, jumlah keseluruhan porsi saham ahli waris menjadikan asal masalah baru, dan yang kelima, jadikan porsi bagian saham masing-masing ahli waris sebagai penyebut dari asal masalah baru tadi sebagai pembilang, lalu kalikan dengan harta. Hasilnya adalah jatah waris yang akan diterima oleh ahli waris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sufi Cahaya dengan NIM 232131108. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan langkah-langkah ROT. Pengertian ROT adalah sisa harta sesudah dibagikan kepada ashabul furud. ROT terjadi karena jumlah porsi bagian atau saham ahli waris lebih sedikit daripada asal masalah. Atau dengan istilah lain, ROT terjadi karena jumlah bagian ahli waris lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah harta, sehingga harta tersebut tersisa, namun tidak terdapat ahli waris atau ashabah yang berhak menerima atas sisa tersebut. Sebagian kalangan berpandangan bahwa semua ahli waris berhak menerima, termasuk suami dan istri. Namun, mayoritas ahli fikih berpandangan bahwa semua ahli waris berhak menerima kecuali suami dan istri. Keduanya tidak berhak menerima karena ROT diutamakan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau mayit.
sedangkan suami dan istri tidak memiliki hubungan darah dengan si pewaris atau mayit. Untuk menentukan kasus ROT terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, tentukan bagian farod masing-masing ahli waris. Yang kedua, tentukan asal masalah berdasarkan bilangan penyebut dari bagian masing-masing ahli waris. Yang ketiga, tentukan porsi bagian saham masing-masing ahli waris dengan mengalihkan bagian farod ahli waris dengan asal masalah. Yang keempat, bila tidak ada ahli waris yang terhalang menerima ROT, maka jumlah porsi bagian saham ahli waris tersebut dijadikan sebagai asal masalah baru. Dan yang kelima, bila ada ahli waris yang terhalang menerima ROT seperti suami dan istri, maka pertama, hitung penerimaan ahli waris yang terhalang lebih dulu dengan menggunakan asal masalah yang lama. Yang kedua, sisanya dibagi pada yang berhak menerima ROT dengan cara menjadikan keseluruhan jumlah porsi bagian atau saham mereka yang berhak atas ROT sebagai asal masalah yang baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irman Nadiansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik angka asal masalah. Nah, sebelum kita menjelaskan pembagiannya, saya jelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Angka asal masalah adalah angka terkecil yang dapat menghabisi setiap penyebut dari suatu masalah. Nah, angka asal masalah sendiri itu ada dua, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini angka asal masalah. Bisa dilihat ya. Nah, kita langsung contoh satu kasus saja ya, untuk pembagiannya. Misalnya tentang ayah wafat, meninggalkan satu istri dan satu anak laki-laki. Kita tabel aja ya, biar ingat. Yang pertama, tabel pertama ada ahli waris. Tadi ahli warisnya kan ayah wafat meninggalkan satu istri dan satu anak laki-laki. Nah, di sini bagian istri adalah 1/8 dan satu anak laki-laki asoba. Nah, asal masalahnya istri yang mendapat 1/8 itu mendapatkan asal masalahnya 8 karena angka terkecilnya 8. Nah, lalu sahamnya untuk istri 1/8 dikali 8 hasilnya 1. Lalu satu anak laki-laki mendapatkan sisanya jadi 7. Nah, lalu kita jumlah. Nah, 1 ditambah 7 8. Dan begini pembagian teknik angka asal masalah. Terima kasih.
saya akan menerangkan mengenai cara menghitung aul. Nah, di sini ada kasus. Contoh kasus tentang seorang mayit yang berupa istri meninggalkan harta seharga 520.000 dan ahli warisnya ada suami, satu anak perempuan, bapak dan ibu. Suami mendapatkan bagian 1/4, kemudian satu anak perempuan mendapatkan setengah, bapak 1/6, dan ibu juga 1/6. Kemudian diketahui dari semuanya bahwa asal masalahnya 12. Kemudian dihitung 12 dengan 1/4 itu hasilnya 3, 12 dengan setengah itu 6, 12 dengan 1/6 itu 2, 12 dengan 1/6 2. Kemudian dijumlah menghasilkan 13. 13 ini nanti jadi penyebut. Kemudian dihitung dari suami 3/13 dikali hartanya 520.000 menghasilkan 120.000. Lanjut, satu anak perempuan 6/13 dikali 520.000 hasilnya 240.000. Kemudian 2/13 dikali 520.000 hasilnya 80.000. Ibu juga 2/13 dikali 520.000 hasilnya 80.000. Maka diketahui bahwa suami mendapatkan bagian 120.000, satu anak perempuan 240.000, bapak mendapatkan 80.000, ibu mendapatkan 20.000. Sama satu lagi, kalau aul itu apabila asal masalahnya itu lebih kecil daripada jumlah penyebut ini, maka itu dinamakan dengan aul. Cukup sekian. Action. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung warisan aul. Di sini ada satu kasus, si mayit meninggalkan harta warisannya sebesar 120 juta rupiah. Dan di sini ada ahli warisnya, istri dengan bagian 1/4, ibu 1/6, dua saudara perempuan sekandung 2/3, dan saudara seibu 1/6. Kita mencari asal muasalnya dulu. Kita mencari KPK-nya itu adalah 12. Terus ini mencari aulnya dulu, kan istri 1/4. Nah itu kan menggunakan dikali 12, jadinya ini istri 3, ibu 2, terus dua saudara perempuan sekandungnya itu 8, terus saudara seibunya itu 2. Dijumlah adalah 15. Jadi aulnya itu nanti 15. Langsung saja ke cara perhitungannya. Istri itu yang dihitung yang pakai 15-nya ya, bukan 12-nya lagi. Terus yang istri itu langsung saja ke 3/15 dikali 120 juta. Kalau ingin mudah, ini kita coret dulu aja menjadi 8. Jadinya istri mendapatkan 24 juta rupiah. Terus si ibu itu 2/15 dikali 120 juta sama dengan 16 juta. Terus saudara perempuan sekandung 8/15 dikali 120 juta. Ini 8 berarti 64 juta. Terus yang terakhir saudara seibunya 2/15 dikali 120 juta sama dengan 16 juta. Dan dijumlahkan menjadi 120 juta. Cukup sekian.
Halo, aku Salma. Di sini aku akan jelasin gimana caranya membagi warisan menggunakan teknik ROT. Kita menggunakan salah satu kasus, yaitu seseorang wafat lalu meninggalkan harta sebanyak 36 juta dan memiliki ahli waris 3, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan ibu. Masing-masing bagian yang didapat, saudara perempuan sekandung memiliki bagian 1/2, saudara perempuan seayah 1/6, dan ibu 1/6. Lalu asal masal yang kita gunakan yaitu 6. Teknik menghitungnya 6 dibagi 2 kali 1, 3/6, dikali harta 36 juta sama dengan 18 juta. Lalu 6 dibagi 6, 1/6 dikali 36. Ibu juga sama, 6 dikali 6, 1/6. Hasilnya sama, 6 juta. Nah, ini jika ditotal masih memiliki sisa 6 juta. 18 tambah 6 tambah 6, 30 juta. Sedangkan harta yang dimiliki 36 juta. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini agar harta waris tidak sisa atau cukup ya, sisanya 0, kita akan mengubah asal masalah menjadi asal masalah tetap 6, tapi di bagian kita akan menggunakan angka 5 agar tidak sisa. Sehingga ini adalah porsi bagian. Nah, agar tadi kan sisa 6 juta ya, dari 36 juta. Ini 6 kita ubah menjadi 3/5. Semula 3/6 menjadi 3/5 dikali 36 juta sama dengan 21.700.000. Lalu saudara perempuan seayah menjadi 1/5 dikali 36 juta sama dengan 7.200.000. Ini juga sama, 1/5 dikali 36 sama dengan 7.200.000. Sehingga total yang didapat adalah 36 juta. Tidak ada sisa dan tidak lebih, namun pas. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus dari ROT. Di sini kan ada seorang meninggal dunia setelah adanya utang, jadi warisnya sebanyak 240 dan meninggalkan istri, 2 anak perempuan dan ibu. Jadi asal masalah itu kan tadi udah dijelasin ya. Jadi kita pakai angka yang 24. Jadi asal masalahnya itu 24. Asal masalah 24. Terus 24 dibagi 8 itu kan 3 kali 1 berarti ini 3 per 24. Lalu 24 dibagi 3 itu 8 dikali 2 itu 16 per 24. Lalu 24 dibagi 6 itu kan 4 kali 1 4 per 24. Nah, di sini istri itu tidak termasuk ROT. Jadi istri dihitung terlebih dahulu menggunakan asal masalah. Jadi istri langsung saja 3 per 24 dikali jumlahnya 240 juta. Nah, dicoret 1, 3 kali 10 juta sama dengan 30 juta. Lalu jika ingin
menghitung warisan untuk dua anak perempuan dan ibu ini tadi menggunakan ROT, warisan yang awal ini tadi dikurang 30 juta ini tadi. Kenapa? Karena yang istri sudah dihitung menggunakan asal masalah. Jadi 240 juta dikurangi 30 juta sama dengan 210 juta. Nah, karena menggunakan ROT itu yang 16 ini ditambah 4 itu dijadikan penyebutnya, tidak langsung 24. Nanti hasilnya bisa jadi 16 ditambah 4 sama dengan 20. Ini dijadikan penyebut untuk menghitung ROT. Jadi 16 per 20 dikali ini tadi 210 juta. Hasilnya sama dengan 8 kali 21 168 juta. Nah, ini juga sama 4 per 20 sama dengan dikali 210 juta sama dengan 2 kali 21, kalau saya dicoret 2 kali 21 42 juta. Nah, di anak perempuan ini karena ada 2 anak perempuannya ada 2, jadi dibagi 2 lagi sama dengan 84 juta. Nah, 30 ini untuk istri, yang 84 ini untuk anak perempuan, 1 anak perempuan, lalu 42 ini untuk 1 ibu. Nah, jika semua ini ditambahkan harus sama dengan awal 240. Jadi 30 juta ditambah 168 juta ditambah 42 juta. Hasilnya 10, 0, 1, 3, 4, 6, 10 tambah 14, 1, 240. Jadi benar ya guys ya. Jadi kalau semua hasilnya tidak 240, berarti nanti perhitungannya kurang tepat. Itu ya, terima kasih.